Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Budi Luhung, NPM 1021941. Saya adalah mahasiswa dari STI STMI Bandung Business School. Di sini saya mengambil jurusan S1 Akuntansi. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai sejarah perkembangan akuntansi di dunia dan di Indonesia. Yang pertama, sejarah akuntansi di dunia. Penemu pertama teori akuntansi di dunia, menurut sejarahnya, ilmu akuntansi muncul pertama kali pada tahun 1494, yang mana di kala itu ada seorang matematikawan bernama Luca Paciolo yang berhasil membukukan pencatatan keuangan dengan model berpasangan. Buku yang dicetak oleh matematikawan sekaligus pemuka agama ini diberi nama atau judul Summa de Arithmetica Proportioni et Proportionalita. Isi dari buku ini adalah metode pembelajaran cara mengelola keuangan yang dibuat secara khusus untuk para usahawan di kala itu. Munculnya sistem pembukuan berpasangan pada awal kemunculan akuntansi masih belum diberi nama, itu melainkan disebut dengan istilah sistem pembukuan berpasangan. Awal munculnya sistem ini ditemukan pertama kali di Eropa Barat, karena memang di sanalah si penemu pertama menyebarkan sebagai pembelajaran kepada pebisnis. Namun beberapa waktu kemudian, sistem pembukuan berpasangan mulai dikenalkan banyak negara-negara besar, yaitu banyak negara-negara besar lainnya. Bahkan negara sekelas Amerika Serikat juga menggunakannya sekalipun dengan nama yang berbeda. Di Amerika sistem pembukuan disebut sistem Anglo-Saxon. Untuk perkembangan sistem pembukuan berpasangan, selain Amerika Serikat, Belanda juga mengadopsi ilmu pembukuan berpasangan. Negara ini menamakannya pembukuan sistem kontinental. Tentu pertanyaan sederhananya, mengapa sistem pembukuan yang sama tetapi memiliki nama yang berbeda-beda? Sesungguhnya pembukuan berpasangan yang sudah menyebar di Eropa Barat mengalami perkembangan yang sangat signifikan, terutama di zaman-zaman pertengahan, yang mana di kala itu terjadi perpindahan progres perdagangan dari Venesia Italia ke Eropa Barat. Bahkan Inggris sempat menjadi pusat perdagangan di masa revolusi industri ini. Karena eksodus para pedagang yang terbiasa melakukan pencatatan pembukuan, maka pembukuan mulai berkembang. Sistem akuntansi yang beredar di Inggris di kala itu yaitu sistem pembukuan berpasangan, yang nama Inggrisnya sudah dijelaskan di atas tadi. Karena perkembangan inilah, maka muncul versi-versi baru dengan nama yang berbeda. Versi-versi inilah yang sejatinya mulai dikenalkan dengan istilah kontinental di Belanda dan Anglo-Saxon II di Amerika. Ini terjadi kira-kira pada abad ke-19. Untuk munculnya teori akuntansi, di abad ke-19 Amerika Serikat mempatenkan teori Anglo-Saxon II menjadi teori lebih komprehensif yang disebut dengan istilah teori akunting, dan ini yang dianggap cikal bakal lahirnya teori akuntansi modern. Teori ini mulai berkembang pesat di awal abad ke-20, yang mana di kala itu Amerika Serikat mengenal komputer yang membuat pengaplikasian akuntansi menjadi lebih mudah. Tak hanya itu, penambahan teori akuntansi di dalam pembukuan tersebut juga semakin diperkuat. Maka dari itu, saat ini bisa ditemukan teori akuntansi sebagai disiplin ilmu pengelolaan keuangan yang kompleks dan seakan final, karena segala bentuk pengelolaan finansial dan tradisional juga kontemporer ada di sana. Itulah sejarah munculnya akuntansi di dunia. Selanjutnya, bagaimana untuk perkembangan akuntansi di Indonesia sendiri?
Akuntansi diterapkan di Indonesia sejak tahun 1642. Akan tetapi, bukti yang jelas terdapat pada pembukaan Ampyun Society yang berdiri di Jakarta sejak 1747. Selanjutnya, akuntansi di Indonesia berkembang setelah Undang-Undang Tanah Paksa dihapuskan pada tahun 1870. Hal ini mengakibatkan munculnya para pengusaha swasta Belanda yang menanamkan modalnya di Indonesia. Praktik akuntansi di Indonesia dapat ditelusuri pada era penjajahan Belanda sekitar abad ke-17 atau sekitar tahun 1642. Jejak yang jelas berkaitan dengan praktik akuntansi di Indonesia dapat ditemui pada tahun 1447, yaitu praktik pembukuan yang dilaksanakan Ampyun Society yang berkedudukan di Jakarta. Pada era ini Belanda mengenalkan sistem pembukuan berpasangan atau double entry bookkeeping sebagaimana yang dikembangkan oleh Luca Pacioli. Perusahaan POC milik Belanda yang merupakan organisasi komersil utama selama masa penjajahan memainkan peranan penting dalam praktik bisnis di Indonesia selama era ini. Berikut ini ada beberapa perkembangan standar akuntansi Indonesia mulai dari awal sampai dengan saat ini yang menuju konvergensi dengan IFRS. Pertama, pada masa penjajahan Belanda di Indonesia memakai akuntansi Belanda atau Sound Business Practice. Yang kedua, tahun 1955, Indonesia belum mempunyai undang-undang resmi atau peraturan tentang standar keuangan. Yang ketiga, tahun 1947, Indonesia mengikuti standar akuntansi Amerika yang dibuat oleh IAI yang disebut dengan Prinsip Akuntansi Indonesia. Kemudian tahun 1984, PAI ditetapkan menjadi standar akuntansi Indonesia. Akhir tahun 1984, PAI mengikuti standar yang bersumber dari IASC atau International Accounting Standard Committee. Tahun 1994, PAI sudah committed mengikuti IASC atau IFRS. Tahun 2008, SAK mengacu kepada IFRS. Kemudian tahun 2012, FRS mulai diresmikan dan diterapkan. Untuk awal sejarah adanya standar akuntansi keuangan Indonesia adalah ketika menjelang diadakannya pasar modal aktif di Indonesia tahun 1973. Pada tahun tersebut terbentuk panitia penghimpunan bahan-bahan dan struktur GAAP dan GAS. Pada tahun tersebut juga dibentuk Komite Prinsip Akuntansi Indonesia yang bertugas menyusun standar keuangan. Komite PAI telah bertugas selama 4 periode kepengurusan IAI sejak tahun 1974 hingga 1994 sampai dengan susunan personel yang selalu diperbarui. Selanjutnya pada periode kepengurusan IAI tahun 1994 sampai 1998, nama Komite PAI diubah menjadi Komite Standar Akuntansi Keuangan atau Komite SAK. Kemudian pada Kongres ke-8 tanggal 23 sampai 24 September 1998 di Jakarta, Komite SAK diubah menjadi Dewan Standar Akuntansi Keuangan untuk masa bakti 1998 sampai tahun 2000 dan diberikan otonomi untuk menyusun dan mengesahkan PSAK. Pada tahun 1984, Komite PAI membuat sebuah revisi akuntansi dengan cara lebih mendasar jika dibanding PAI 1973 dan mengkondisikan
ke dalam sebuah buku berjudul Prinsip Akuntansi Indonesia 1984. Prinsip tersebut memiliki tujuan untuk membuat suatu kesesuaian terhadap ketentuan akuntansi yang dapat diterapkan di dalam dunia bisnis. Pada tahun 1994, IAI telah melakukan berbagai langkah harmonisasi menggunakan standar akuntansi internasional. Di dalam proses pengembangan SAK dan melakukan revisi total pada PAI tahun 1984, dan sejak itu mengeluarkan standar keuangan yang diberi nama Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan sejak 1 Oktober 1994. SAK ditetapkan sebagai standar akuntansi yang baku di Indonesia. Perkembangan standar akuntansi ketiga ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan profesi akuntansi dalam rangka mengikuti dan mengantisipasi perkembangan internasional. Banyak standar yang dikeluarkan itu sesuai atau sama dengan standar akuntansi internasional yang dikeluarkan oleh IASC. Untuk perkembangan di masa era Orde Baru tahun 1966 sampai dengan 1998, untuk perkembangan era reformasi tahun 1998 sampai dengan sekarang. Sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang, SAK telah mengalami 4 kali revisi, yaitu pada tanggal 1 Juli 1999, 1 April 2002, 1 Oktober 2004, dan 1 September 2007. Buku Standar Akuntansi Keuangan per 1 September 2007 ini di dalamnya sudah bertambah dibandingkan revisi sebelumnya, yaitu tambahan KDPPLK Syariah, 6 PSAK baru, dan 5 PSAK revisi. Secara garis besar, sekarang ini terdapat 2 KDPPLK, 62 PSAK, dan 7 ISAK. Untuk dapat menghasilkan SAK yang baik, maka badan penyusunan terus dikembangkan dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dalam penjelasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.